Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan ini kita sama-sama ingin memahami bagaimana sesungguhnya hakikat daripada musibah. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita, sehingga kita ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa persoalan-persoalan, tentunya harus seperti apa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya hakikat musibah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Mulk, bagaimana sesungguhnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tentu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu Allah memberikan gambaran di surat Al-Mulk ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hidup kita, matinya kita, dan Allah menguji kita tentunya untuk lebih baik lagi amal kita, untuk lebih baik lagi perbuatan kita, untuk lebih baik lagi ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, subhanallah. Maka sesungguhnya tentunya ini menjadi gambaran buat kita bahwa pertanyaan ahasiban nas, apakah manusia ini, ya, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita mengira kita tidak dioponi oleh Allah? Maka mengatakan kami telah beriman, namun mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Dan tentu kesempatan ini dikuatkan kembali bagaimana hakikat musibah dengan At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Bahkan dikuatkan kembali dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahan kita. Asy-Syura ayat 3. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penguatan kembali, Allah tidak bosan-bosannya menjelaskan kepada kita dalam Quran surat Yunus ayat 44, bagaimana sesungguhnya innallaha la yazlimun nas, ya, dan seterusnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Subhanallah. Dan ada penguatan kembali dari Quran surat Thaha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami, kata Allah, akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil kesimpulan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, bahwa boleh jadi ketika hari ini hakikat musibah, yang pertama, hakikat musibah ini sebagai ujiannya untuk orang-orang yang soleh.
Karena orang-orang yang soleh, musibah ini terjadi karena izin Allah. Karena orang-orang soleh pasti menyadari bahwa musibah ini adalah ketetapan Allah. Orang-orang soleh menyadari bahwa rahmat dan derajat bagi hamba Allah yang soleh, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat musibah ini, ketika ujian untuk orang soleh, maka dihadapinya tentunya dengan ringan, dihadapinya dengan ridha, dihadapinya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ya ketika hakikat musibah ini? Teguran tentunya bagi orang-orang yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah tentu terjadi karena dosa boleh jadi yang kita lakukan masa yang terdahulunya kita, masa lalunya kita. Atau tentunya teguran karena dosa ini karena rahmat dan ampunan Allah bagi hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika teguran karena dosa ini dihadapi dengan kepayahankah, dihadapi dengan berat, dan tentunya karena kita memiliki kemaksiatan, memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu juga hakikat musibah ini bisa jadi sebagai azab, hukuman ketika musibah terjadi, ya tentunya akibat keingkarannya kita. Ya, musibah ini, hakikat musibah menjadi azab bagi orang-orang yang hatinya mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hakikat musibah ini bagaikan penderitaan ya sampai dengan ajalnya datang. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita memahami hakikat musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada kita. Quran surat Yunus. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita, namun kita berpaling sehingga pada hari kiamat kita menjadi orang yang buta di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan gambaran kepada kita bahwa musibah adalah tentunya dari tangan ulah-ulah kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memberikan musibah ini untuk kita ya seraya menjadi petunjuk bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita, apakah kita dibiarkan ya padahal kita sudah mengaku beriman tetapi belum ada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga sudah menjelaskan bahwa yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang menguji kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita tentunya lebih baik amal-amalnya kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khudh masafa wa da'makana. Ambil yang baik dan campakkan yang jelek. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.